Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Grace Budi. Saya mahasiswi STT Rumah Murid Kristus semester 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang MK teori belajar, yaitu saya akan menjelaskan tentang 5 teori belajar. Dan ada satu teori yang saya ambil, yaitu teori Gagné. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari 5 teori ini. Yang pertama yaitu teori kognitivisme. Lima yang kita tahu bersama adalah teori kognitivisme ini berasal dari kata cognition atau mengetahui. Secara luas artinya adalah penggunaan pengetahuan. Tujuannya lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Maksudnya adalah dimana dia mementingkan suatu proses belajar yang ada dalam pendidikan tersebut. Dan argumentasi para ahli yaitu dimana Bahrudin dia menguatkan bahwa teori ini menaruh perhatian pada peristiwa-peristiwa eksternal atau peristiwa lainnya. Kemudian dalam teori ini juga ada tokoh-tokoh teori kognitivisme ini. Yang pertama, Jean Piaget itu mengatakan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Dan juga tokoh-tokoh kognitivisme yang kedua yaitu tokoh David Subel, di mana dia mengungkapkan konsep teori kognitif ini mengutamakan kegiatan yang pembelajarannya bermakna. Ia membagi belajar yang bermakna ke dalam dua jenis, yaitu belajar bermakna yang meaningful learning dan belajar menghafal atau rote learning. Kemudian ada dua bidang kajian yang dalam kognitivisme ini mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal dan lingkungan. Siono 2010 mengungkapkan bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil belajar. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Kemudian dalam hal ini juga dalam proses belajar kognitivisme ini ada banyak hal yang kita akan pelajari. Itulah positif teori kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, di mana menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, sesuai dengan kurikulum yang menekankan pada perkembangan pengetahuan individu. Yang ketiga, pendidik hanya perlu memberi materi dan siswa yang akan mengembangkan materi tersebut. Dan yang keempat, pendidik juga dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki dan pendidiknya hanya perlu memantau dan menjelaskannya. Yang kelima, peserta didik dapat berkreasi dan berinovasi dan menghasilkan sesuatu menjadi lebih baik dalam suatu pembelajaran tersebut. Kemudian aplikasi teori belajar dalam aplikasi dalam teori belajar ini bahwa yang pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua memilih materi pembelajaran, yang ketiga di mana dia memilih topik yang dapat dipelajari, aktif oleh siswa, dan yang keempat di mana menentukan dan merancangkan kegiatan belajar. Yang kelima, mempersiapkan materi untuk diskusi. Dalam hal ini yang kita tahu bersama, dalam mempersiapkan materi diskusi ini seorang guru yang diwajibkan untuk menyediakan setiap materi untuk dapat dia sampaikan kepada siswa tersebut. Dan yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar tersebut. Kemudian juga kita masuk dalam teori yang kedua, yaitu teori humanistik. Yang kita tahu bersama bahwa teori humanistik ini atau humanisme berasal dari kata Latin humanus, dari kata homo yang berarti manusia, yang bisa diartikan sebagai sifat manusia atau memanusiakan manusia. Di mana humanisme ini merupakan salah satu teori dalam disiplin ilmu pendidikan, dan juga humanisme adalah suatu konsep belajar yang berfokus pada sisi perkembangan kepribadian manusia untuk menentukan kemampuannya dan bagaimana cara pengembangannya berdasarkan sejarah psikologi.
Humanistik ini juga merupakan suatu pandangan atau sistem pemikiran yang berfokus pada manusia atau pada wawasan supranatural yang ada. Dan dalam teori ini menurut para ahli yang pertama Arthur Combs, di mana dia berpendapat bahwa suatu hal yang sangat penting bagi seorang guru adalah bagaimana caranya bagi siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari bahan pelajarannya, serta bagaimana siswa dapat menghubungkan bahan pelajarannya dengan kehidupannya. Dan yang kemudian tujuan pendidikan humanistik menurut Combs, di mana mengungkapkan bahwa ada beberapa di antaranya menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Yang kedua, memudahkan aktualisasi diri dari perasaan diri yang mampu. Dan yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar. Di situ ada akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Dan yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Dan yang kelima, mengenal pentingnya perasaan manusia atau nilai dan persepsi dalam proses pendidikan tersebut. Dan yang keenam, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti oleh siswa tersebut dan mendukung dan menyenangkan serta bebas dari ancaman. Dan yang kedelapan, mengembangkan siswa masalah ketulusan. Di situ ada respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Kemudian Carl Ranson Rogers itu mengatakan definisi diri menurut Carl Rogers, di mana dia memulai diri dalam sebuah kebingungan karena ketika itu tidak ada divisi yang tepat untuk menjelaskan diri dari proses psikoterapi yang ia lakukan saat menghadapi klien-kliennya. Istilah diri sangat sering mereka gunakan dalam perkembangan konsep diri ini juga, di mana diri telah muncul sejak masa anak-anak dan struktur diri pada dasarnya terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial yang terdiri dari orang-orang yang terdekat secara signifikan others, seperti orang tua, anggota, keluarga, maupun teman bermain. Kemudian manusia yang berfungsi sepenuhnya atau the fully function person, di mana menggambarkan kehidupan yang sebagai berikut, di mana kehidupan yang baik dari sudut pandang pengalaman saya, yang dimana proses pergerakan yang melalui arah yang dipilih organisme manusia jika secara internal bebas bergerak ke arah yang manapun dan sifatnya umum dari arah yang akan tampak dan memiliki perasaan. Dan kemudian dalam beberapa karakteristik dari orang yang berfungsi sepenuhnya adalah dia dapat meningkatkan keterbukaan terhadap pengalaman yang ada. Dan yang kedua, kecenderungan terhadap hidup yang eksistensial, meningkatkan kepercayaan pada organisme, kemudian kebebasan memilih, konstruktif dan terpercaya, dia memiliki kreativitas dan juga konstruktif yang kaya akan warna. Kemudian juga dalam hal ini adapun pendekatan Rogers dapat dimengerti. Ada beberapa pendekatan di Rogers, yaitu pertama, keinginan untuk belajar atau desire to learn, dan belajar tanpa ancaman. Keinginan untuk belajar ini adalah dimana banyak terjadi dalam kehidupan kita, dan juga belajar tanpa ancaman. Dan ada juga belajar atas inisiatif sendiri atau self-initiative learning. Dan kemudian beberapa prinsip teori belajar humanistik dapat ditemukan sebagai berikut, di mana manusia mempunyai bakat belajar alami yang kita tahu bersama bahwa manusia itu memiliki bakat belajar sendiri. Dan yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi yang dengan maksud yang tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Kemudian
4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah didasarkan pada ancaman yang dianggap itu kecil. Dan yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Dan yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Dan yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk awas diri. Yang ke-10, belajar sosial adalah di mana belajar yang mengenai suatu proses pembelajaran dalam sekolah. Dan kita masuk dalam teori yang ketiga, teori konstruktivisme, di mana teori ini yang kita tahu bersama bahwa teori yang model pembelajarannya mendorong bahwa pengetahuan dibangun oleh individu sendiri berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan lingkungan. Yang kita tahu bersama bahwa bukan hanya di sekolah terjadi suatu kegiatan pembelajaran, ada juga terjadi di tempat yang pada intinya akan menimbulkan suatu kegiatan yang dapat membangun suatu pengetahuan yang akan mereka laksanakan. Pandangan para ahli menurut teori tersebut itu Biddle-Devisser, di mana konstruktivisme ini mencirikan perolehan pengetahuan sebagai produk yang dari aktivitas perorganisasian kreatif individu dalam lingkungan tertentu. Dan menurut Richardson, di mana sebuah keadaan individu menciptakan pemahaman sendiri berdasarkan yang diketahui dan dipercayai. Dan Brooks di mana dia mengatakan pendekatan ini dalam proses pembelajaran yang mengarah pada penemuan konsep. Penemuan ini lahir dari gambaran atau persepsi dari inisiatif dan inisiatif. Tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama, membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar. Dan yang kedua, mengembangkan kegiatan. Yang ketiga, memunculkan keingintahuan peserta didik. Yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok. Dan teori yang keempat itu teori belajar behaviorisme, di mana kita tahu bersama bahwa belajar behaviorisme ini di mana pandangan yang menganggap seseorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungan. Dan menurut para ahli itu, Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Skinner juga menganggap bahwa reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Kemudian tujuan dari teori ini yaitu pertama, dia memahami hubungan stimulus dan respon. Dan yang kedua, membangun perilaku yang diinginkan. Dan yang ketiga, dia mengukur proses pembelajaran. Dan yang keempat, dia menawarkan pendekatan yang terstruktur. Dan ciri-ciri teori belajar behaviorisme ini di mana mengutamakan pengaruh lingkungan. Itu ciri-ciri yang pertama. Dan yang kedua, di mana hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan yang keempat, bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Atau misalnya dia meminta maaf dan lain sebagainya. Dan yang kelima, menganggap perhatian itu adalah hal yang penting dalam proses belajar. Dalam ini ada prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme, di mana apabila seseorang dan mampu menunjukkan perubahan perilaku, di mana dia di sini menjelaskan dia mampu menunjukkan suatu perubahan perilaku yang akan mereka tunjukkan. Yang kedua, hal yang paling penting daripada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Dikatakan di sini bahwa hal yang penting dalam teori ini adalah stimulus atau sebuah respon dari teori yang ada. Itu teori belajar behaviorisme. Dan yang ketiga, ciri prinsip-prinsipnya adanya penguatan atau
reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Dan contoh-contoh teori belajar behaviorisme, yang dimana adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Yang saya ketahui bahwa dalam sekolah itu dia memiliki suatu aturan ketika siswa ini melakukan suatu kesalahan yang sehingga disebut sini adalah adanya sistem poin yang ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah, situ nyatakan bahwa ada aturan-aturan dalam sekolah yang harus ditetapkan lewat sistem poin yang ada. Kemudian, kelebihan teori belajar behaviorisme ini adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Kekurangan teori belajar behaviorisme ini adalah sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk sudah siap. Yang kedua, tidak siap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Dan yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Dan kita masuk dalam teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini yaitu istilah sibernetik bahasa Inggris adalah cybernetic atau bahasa Yunani kybernetes atau cybernetic, artinya control atau communication in animal and vision, di mana teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar yang memandang suatu komputasi tidak hanya sebagai alat untuk mengelola data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan. Para ahli yang mengkaji bidang sibernetik dalam kelompok sebagai sebuah ilmu tentang pertama pemrosesan informasi, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga adaptasi, dan yang keempat pembelajaran. Dalam hal ini adalah konsep teori belajar sibernetik. Yang kita tahu bersama adalah teori sibernetik terdiri dari penyataan antara teori, praktik seperti pada laboratorium dan komputasi. Teori belajar sibernetik ini teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya bisa digunakan untuk mengolah data, presentasi, atau membuat database, alat komunikasi. Menurut Lev Landa, di mana berproses berpikir sibernetik ada dua. Yang pertama, proses berpikir algoritmi, dan yang kedua, proses berpikir heuristik. Kemudian, menurut Anwar ada 3 komponen, yaitu yang pertama sensory memory, yang kedua working memory, yang ketiga long term memory. Kelebihan pembelajaran sibernetik yaitu di mana cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol, dan yang kedua penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomi, dan yang ketiga kapabilitas pelajar dapat disajikan lebih lengkap, dan yang keempat adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Kekurangan metode pembelajaran sibernetik yaitu terlalu di mana menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar atau penerapan teori sibernetik. Yang pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan materi pembelajaran, yang ketiga mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan, dan yang keempat menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi atau algoritmi atau heuristik. Dan juga ada beberapa pengelolaan pembelajaran sebagai berikut, di mana kemampuan awal peserta didik, perhatian, motivasi, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Dan teori yang saya ambil dari 5 teori yang sudah dijelaskan tadi, ada satu teori yang saya ambil juga, itu teori Gagné, di mana mendefinisikan bahwa belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari suatu pengalaman masa lalu atau dari pembelajaran yang direncanakan. Kemudian biografi Robert Mingshini karena teori belajar Gagné itu memiliki komponen belajar, yaitu pertama kondisi internal.
kondisi eksternal, dan hasil belajar. Dan hasil belajar juga ini memiliki terdiri. Ada banyak. Yang pertama, informasi verbal atau verbal information. Yang kedua, keterampilan intelektual atau intellectual skill. Yang ketiga, strategi kognitif atau kognitif strategis. Dan yang keempat, sikap atau attitude. Dan terakhir, keterampilan motorik. Model pengolahan informasi. Teman bisa baca bahwa di sini mengatakan di mana ada memori sensori atau sensori memori, memori kerja atau working memory, memori jangka panjang atau long term memory. Ada fase-fase belajar menurut Gardner. Fase motivasi, ada fase pengenalan, fase perolehan, dan fase retensi, fase pemanggilan, fase generalisasi, fase penampilan, dan fase umpan balik. Dan Gardner dalam Dimyati mengatakan dari 20, di mana mengatakan bahwa belajar adalah kegiatan yang kompleks, di mana setelah belajar seseorang akan mempunyai keterampilan, sikap, pengetahuan, dan juga nilai. Dalam hal ini ada komponen belajar menurut Gardner. Ada 3 komponen utama dari belajar, itu pertama komponen kondisi eksternal dan 2 kondisi internal, dan yang ketiga hasil belajar. Dari kesimpulan 5 teori dan 1 teori yang saya ambil bahwa secara keseluruhan teori belajar Gardner menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk merancang pembelajaran efektif dan terstruktur. Dari semua 5 teori ini bahwa mereka memiliki suatu proses yang berbeda-beda. Di dalamnya ada pendapat yang berbeda dari 5 teori dan juga dari teori yang saya ambil teori Gardner. Biarlah materi yang saya sampaikan mata kuliah teori belajar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle.